Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Australian. Aku Astrid, dan malam ini kita akan masuk ke sebuah cerita yang bikin bulu kuduk merinding dan hati berdebar. Judulnya, Misteri Penumpang Gaib. Kalian pernah gak sih ngerasa ada sesuatu yang aneh pas lagi di perjalanan? Mungkin cuma perasaan, atau mungkin ada sesuatu yang beneran gak bisa dijelasin. Pegang erat-erat kopi kalian, karena ini bakal jadi perjalanan panjang yang bisa bikin kalian gak bisa tidur. Yuk, kita mulai. Bayangin, kalian lagi di tengah hiruk-pikuk terminal Kalimalang Timur, Jakarta. Siang bolong, matahari terik banget, nyengat kulit, bau asap knalpot bus bercampur sama aroma warung makan di pojokan. Orang-orang lalu lalang, bawa koper, tas plastik, atau cuma kantong kresek berisi bekal. Di tengah keramaian itu, ada Mas Tamin, seorang buruh bangunan berusia 35 tahun. Badannya tegap, tapi wajahnya capek, penuh debu setelah 6 bulan kerja keras di Depok. Hari ini, dia cuma pengen satu hal, pulang ke kampungnya di Semarang, ketemu istri, dan 2 anak kecilnya yang udah nunggu. Tamin duduk di bangku plastik dekat tiang terminal, tas ransel besar di sampingnya. Di tangannya, tiket bus malam tujuan Semarang. Keberangkatan masih pukul 19, jadi dia punya waktu buat selonjoran dan ngeliatin orang-orang di sekitarnya. Terminal ini kayak gak pernah tidur, selalu ramai, selalu berisik. Tapi entah kenapa, matanya tertarik sama satu sosok di ujung peron. Seorang kakek tua, pakaiannya lusuh, kain sarungnya udah pudar, dan matanya kosong, kayak gak punya tujuan. Kakek itu berdiri sendirian, pegang tongkat kayu yang udah usang. Tamin, yang orangnya emang baik hati, ngerasa kasihan. Dia hampiri kakek itu. "Mbah, perlu bantuan?" tanyanya ramah. Kakek itu menoleh pelan, matanya kayak nyari sesuatu di wajah Tamin. "Semarang atau Solo? Lupa saya, Le. Pokoknya Jawa Tengah," jawabnya dengan suara serak, pelan banget, kayak orang yang udah capek bicara. Tamin bingung, tapi gak mau nanya banyak. "Mbah, saya juga ke Semarang. Bareng aja yuk, bus saya berangkat nanti malam," tawarnya. Kakek itu cuma angguk pelan, gak bilang apa-apa lagi. "Namanya," katanya, "Mbah Karyo. Bus ekonomi tujuan Semarang. Udah siap di peron." Tamin dan Mbah Karyo naik, duduk di kursi 12A dan 12B. Gerbong bus gak terlalu penuh, cuma ada ibu sama anak kecil di depan, terus seorang mahasiswa di belakang yang sibuk main ponsel. Tamin simpen ranselnya di rak atas, sementara Mbah Karyo cuma bawa kantong kain kecil yang kelihatan kosong. "Mbah, barangnya cuma itu?" tanya Tamin. "Coba bikin obrolan." Mbah Karyo cuma tersenyum tipis. "Iya, Le," jawabnya, suaranya kayak bisik. Bus mulai jalan, suara mesin diesel bergemuruh, dan lampu-lampu kota Jakarta perlahan memudar di jendela. Tamin dan Mbah Karyo mulai ngobrol. Awalnya biasa aja, tentang sawah di kampung, tentang anak-anak Tamin yang suka main layangan, tentang harga beras yang naik. Tapi lama-lama cerita Mbah Karyo mulai aneh. Dia cerita tentang desa yang gak pernah Tamin dengar, kayak desa Kaliwungu yang katanya punya sawah luas banget. "Dulu sawahku luas, Le, hijau, subur, tapi sekarang ya sudah, semua udah selesai," katanya. Matanya menatap ke jendela, kayak lihat sesuatu yang jauh banget. Tamin ngerasa ada yang gak beres. "Selesai, maksudnya apa, Mbah?" tanyanya. Tapi Mbah Karyo cuma geleng kepala pelan. "Selesai, pokoknya selesai," jawabnya, lalu diam. Tamin cuma bisa garuk-garuk kepala, gak ngerti. Dia coba alihin perhatian ke jendela, tapi perasaan gak enak itu mulai nempel di hatinya. Bus berhenti di rest area kecil di pinggir tol. Penumpang pada turun buat beli makan atau ke toilet. Tamin buka bekal dari rumah, nasi putih sama ayam goreng yang dibungkus daun pisang. Aromanya langsung bikin perutnya keroncongan. Dia lihat Mbah Karyo cuma duduk diam, gak bawa apa-apa. "Bah, makan yuk, enak loh," kata Tamin, sambil nyodorin separuh nasinya. Mbah Karyo menoleh, matanya kayak berbinar. "Matur nuwun, Le. Terakhir kali saya makan ayam waktu masih muda,"
katanya, lalu makan pelan tapi lahap. Tamin ngerasa aneh. Bah, kan, waktu masih muda, pasti sering makan ayam di kampung. Canda Tamin, coba bikin suasana santai, tapi Mbah Karyo cuma tersenyum samar. Gak jawab. Setelah makan, kakek itu bersandar ke jendela dan ketiduran. Tamin masih terjaga, ngeliatin penumpang lain. Ibu dan anak di depan udah tidur. Mahasiswa di belakang masih asik sama ponselnya. Tapi entah kenapa, Tamin ngerasa kayak gak ada yang nyadar kehadiran Mbah Karyo. Penumpang lain kayak gak lihat dia. Bahkan pas Tamin bilang ke ibu di depan, Mbah ini tidur nyenyak. Ya, ibu itu cuma bingung, kayak gak ngerti siapa yang dimaksud. Bus akhirnya nyampe di Terminal Banyumanik, Semarang. Udara dingin banget, bikin Tamin merinding. Penumpang turun satu persatu, buru-buru cari angkutan atau keluarga yang jemput. Tamin ngebangunin Mbah Karyo. Mbah, kita sampai, katanya pelan. Kakek itu buka mata perlahan. Matanya masih kosong. Sudah ya Le, alhamdulillah, katanya. Suaranya lelet banget, kayak orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Mereka turun bareng, jalan ke warung kopi di pojok terminal. Tamin pesen 2 gelas kopi hitam, biar badan anget. Dia duduk, nyeruput kopinya sambil ngeliatin Mbah Karyo yang duduk di sebelahnya. Tapi pas dia nengok lagi, kursi di sampingnya kosong. Gelas kopi yang tadi dia pesenin buat Mbah Karyo gak tersentuh. Tamin kaget, langsung berdiri. Pak, kakek yang tadi bareng saya kemana? Tanyanya ke pemilik warung. Panik. Pemilik warung, seorang bapak-bapak berusia 50-an, cuma memandang bingung. Kakek, sampean dari tadi datang sendiri mas? Jawabnya sambil nyapu lantai. Tamin gak percaya. Dia nanya ke penumpang lain yang lagi ngopi di meja sebelah. Mbak, tadi lihat kakek yang bareng saya kan? Tanyanya ke ibu yang tadi duduk di depan di bus. Ibu itu geleng kepala. Nggak ada kakek mas, saya cuma lihat sampean sama tas besar tadi, katanya. Tamin ngerasa jantungan. Dia balik ke meja, ngecek gelas kopinya. Cuma 1 gelas yang keisi. Gelas kedua, yang dia pikir buat Mbah Karyo, masih kosong. Tapi dia ingat banget sentuhan tangan Mbah Karyo pas mereka salaman di terminal. Ingat senyumnya yang lelet. Ingat nasi yang dia bagi, yang Mbah Karyo makan dengan lahap. Semua terasa nyata. Apa ini cuma imajinasi? Dengan pikiran berkecamuk, Tamin mutusin buat langsung pulang ke rumahnya di desa Sambiroto. Sekitar 30 menit dari terminal. Bawa ransel besar, tapi kepalanya penuh tanda tanya. Di sepanjang jalan, dia nggak bisa berhenti mikirin Mbah Karyo. Siapa dia? Kenapa tiba-tiba hilang? Dan kenapa cuma Tamin yang bisa lihat dia? Udara malam makin dingin, tapi Tamin ngerasa keringat dingin di punggungnya. Dia coba fokus ke jalan, tapi tiap lampu jalan yang dilewatin, bayangan Mbah Karyo kayak muncul di pikirannya. Senyumnya yang samar, matanya yang kosong, dan kata-katanya, semua udah selesai. Tamin cuma bisa berdoa dalam hati, minta perlindungan. Sampai di rumah, istrinya, Bu Lilis, udah nunggu di teras. Melihat wajah Tamin yang pucat, dia langsung kaget. Mas, kenapa? Lihat setan ya? Candanya. Tapi matanya penuh khawatir. Tamin duduk di kursi ruang tamu, ceritain semuanya dari awal. Dari ketemu Mbah Karyo di terminal, obrolan di bus, sampai kakek itu tiba-tiba lenyap di warung kopi. Bu Lilis dengerin dengan serius, tapi wajahnya makin tegang tiap Tamin nyebut detail. Pas Tamin selesai cerita, Bu Lilis diam lama. Lalu dengan suara pelan, dia bilang, Mas, dulu kakekku pernah cerita, di terminal Kalimalang, ada arwah tua yang suka gentayangan. Katanya, dulu dia meninggal di perjalanan, gak pernah sampai rumah. Sejak itu, dia suka ikut penumpang yang baik hati, yang nawarin bantuan, tapi dia gak pernah benar-benar ada di dunia kita. Tamin ngerasa badannya dingin. Jadi, Mbah Karyo bukan manusia? Tanyanya. Suaranya gemetar. Bu Lilis cuma angguk pelan. Tapi mas, kamu gak kenapa-kenapa kan? Dia gak ganggu. Tamin geleng kepala, tapi di dalam hatinya, dia ngerasa ada yang gak beres. Suara Mbah Karyo masih terngiang. Lei, pulang, pulang.
Hari-hari berikutnya, Tamin gak bisa tenang. Dia ngerasa ada yang ngeliatin dia tiap malam, terutama pas dia duduk sendirian di teras. Kadang, dia dengar suara pelan, kayak bisikan, dari arah belakang rumah. "Lei, pulang." Suaranya lelet, persis kayak suara Mbah Karyo. Tamin coba cuek, tapi perasaan gak enak itu makin kuat. Bahkan anak-anaknya, yang biasanya ceria, mulai bilang kalau mereka ngerasa ada orang tua di dekat rumah. Bu Lilis, yang orangnya agak paham soal hal-hal gaib, nyaranin Tamin buat ziarah ke makam orang tuanya. "Mungkin arwah itu cuma pengen didoain, Mas, biar dia tenang," katanya. Tamin setuju. Mereka pergi ke makam di bawah pohon Kamboja tua di ujung desa. Di sana, Tamin berdoa, nyebut nama Mbah Karyo, meski dia gak yakin itu nama aslinya. Dia minta maaf kalau dia salah ngomong atau ngelakuin sesuatu yang bikin arwah itu nempel. Bu Lilis nyanyi doa-doa Jawa, suaranya pelan tapi penuh makna. Malam itu, setelah ziarah, rumah mereka terasa lebih ringan. Gak ada bisikan lagi, gak ada bayangan aneh. Tamin tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam seminggu, tapi di dalam hatinya, dia masih ngerasa sedih. Siapa Mbah Karyo? Apa dia cuma jiwa yang tersesat, yang pengen pulang? Dan kenapa dia pilih Tamin? Beberapa minggu berlalu, Tamin coba lupain kejadian itu. Tapi, setiap kali dia lewat terminal Kalimalang buat kerja lagi di Depok, dia ngerasa deg-degan. Dia selalu ngecek penumpang di sekitarnya, takut ketemu sosok yang gak seharusnya ada. Suatu hari, dia iseng nanya ke sopir bus langganannya, Pak Yanto, tentang cerita-cerita aneh di terminal. Pak Yanto, yang udah 20 tahun jadi sopir, cuma nyengir, "Mas, terminal ini emang beda. Banyak yang bilang ada penumpang yang cuma numpang lewat, bukan cuma orang loh, tapi ada juga yang lain." Tamin cuma bisa angguk, nggak nanya lebih jauh. Tapi kata-kata Pak Yanto bikin dia mikir, mungkin Mbah Karyo bukan satu-satunya. Mungkin di setiap perjalanan ada jiwa-jiwa yang nyari jalan pulang, nyari seseorang yang mau dengar cerita mereka, atau cuma nyari kehangatan dari kebaikan kecil. Malam ini, Tamin duduk di teras rumahnya, ngeliatin langit penuh bintang. Dia gak bisa lupain Mbah Karyo, senyumnya, ceritanya, dan kata-katanya yang penuh misteri. "Mbah, semoga panjenengan udah tenang," bisiknya pelan. Tiba-tiba, angin malam berhembus, sedikit hangat, kayak bawa pesan. Tamin tersenyum kecil. Mungkin Mbah Karyo udah nemuin jalannya. Oke teman-teman, gimana cerita tadi? Merinding kan? Bayangin, kalian lagi di bus atau kereta, ngobrol sama seseorang, terus tiba-tiba sadar, dia gak seharusnya ada. Aku sendiri ngeri ngebayangin sosok Mbah Karyo, yang cuma pengen pulang, tapi terjebak di perjalanan yang gak pernah selesai. Apa dia beneran arwah gentayangan? Atau cuman imajinasi Tamin yang lagi capek? Tapi, satu hal yang pasti, kebaikan kecil, kayak nawarin makanan atau kursi, bisa bikin perubahan besar, bahkan buat jiwa yang udah gak di dunia ini. Ada 2 kutipan yang aku petik dari cerita ini, buat kita renungin. Pertama, setiap perjalanan punya tujuannya masing-masing, tapi gak semua penumpang punya kesempatan buat sampai. Kedua, kebaikan kecil yang kita lakuin, kadang jadi cahaya buat mereka yang tersesat dalam kegelapan. Terima kasih udah dengerin cerita ini teman-teman. Kalau kalian punya pengalaman misteri di perjalanan, di bus, kereta, atau bahkan di jalan sepi, share dong di kolom komentar. Aku penasaran banget. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya di Astralian Channel ya. Stay curious and stay safe. Bye-bye.